Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan ini ya, kelas biologi. Kita lanjutin pelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita udah bahas bayinya si tanaman, masa embrionya, gimana perkembangan dari zigot sampai dia jadi biji, sampai bisa kita makan, bahkan ada biji yang nanti ditutupi dengan buah, buahnya juga bisa kita konsumsi. Nah, hari ini kita cerita kalau buahnya udah kita makan, nah terus si biji itu kelanjutan hidupnya gimana? Ya, atau biasanya kita sebut dengan fase pasca embrionik. Oke, share screen dulu ya. Oke. Nah, jadi tujuan kita belajar hari ini adalah nanti kalian tahu ya bagaimana perbedaan struktur biji, ya struktur biji dewasa dari dikotil dan monokotil. Tadi keluar ya? Kedengaran sekarang? Kedengaran, Miss. Kedengaran, Miss. Halo, kedengaran suaranya? Kedengaran, Miss. Oke, kedengaran nggak suaranya, anak-anak? Kedengaran, Miss. Kedengaran, Miss. Kedengaran, Miss. Oke, kita ulang ya. Tadi kayaknya keluar deh dari Zoom ya. Kelihatan? Kelihatan, Miss. Oke. Ya, jadi pertemuan hari ini kita mau bahas fase terakhir nih dari fase hidupnya tanaman. Gitu. Kalau misalnya kemarin kalian udah tahu gimana proses pematangan gametnya, terus si tanaman itu ketika gametnya sudah matang, jantan dan betinanya berarti sudah bisa melakukan polinasi, kalau berhasil berarti sampai fertilisasi. Nah, kemarin juga kita udah bahas setelah fertilisasi tuh kelanjutan bayinya si tanaman itu ngapain gitu ya, sampai dia nanti ada yang dikotil, ada yang monokotil, gimana bayinya itu berkembang, dikasih makan oleh siapa. Nah, sekarang ceritanya udah jadi biji nih, ya udah jadi biji, udah berkembang dengan baik. Nah, sekarang gimana sih struktur si biji itu gitu? Ya, ketika dia sudah dinyatakan dewasa. Nah, kemudian setelah dewasa dia mau ngapain gitu? Dia mau ngapain? Karena kelanjutan si tanaman ini kan tergantung dari kemampuan si biji ini untuk bertahan hidup, gitu loh intinya. Ya, karena yang kita bahas hari ini adalah tanaman biji. Kita nggak bahas tanaman spora. Karena spora itu sudah kita bahas di kelas 10. Ya, lumut dan paku. Gitu. Paham ya kira-kira? Nah, jadi tujuan kita hari ini cuma dua. Kalian tahu bagaimana struktur biji dewasa dan kalian tahu bagaimana proses perkecambahan. Ini sebenarnya apa ya, nggak seribet kemarin gitu. Oke, nah kan gini ya kalau di buku kalian gambarnya, ya. Nah inilah struktur biji dewasa. Apa indikatornya dia dinyatakan dewasa? Sudah ada pembagian tugas, gitu. Ya sudah paham tugasnya masing-masing mau ngapain. Jadi sudah ada epikotilnya, ya mau itu dikotil atau monokotil ya sama-sama sudah punya epikotilnya yang nanti akan jadi daun. Nah kemudian sudah punya radikal juga yang akan jadi akar. Nah sudah punya hipokotil juga yang akan jadi batang. Gitu. Nah inilah embrio yang sudah dinyatakan dewasa. Kalau dia dikotil berarti nanti dua biji. Ya apanya yang 2 biji? Kotiledonnya. Kalau dia monokotil berarti kalian tidak akan menemukan biji yang terbelah seperti biji kacang misalnya. Enggak, ini kan kayak jagung ya.
Nah, kayak biji jagung contohnya yang paling umum. Gitu. Nah, kemudian kan biji ini nanti akan ditanam di sembarang tempat gitu, atau akan jatuh di sembarang tempat. Berarti dia harus punya pelindung. Nah, apa pelindungnya? Ya, dia harus punya kulit. Ya, kalau di gambar ini namanya seed coat. Nah, terserah nanti kulitnya apakah menempel, apakah tebal dan tipis, apakah nanti keras kayak kelapa, ya itu bebas. Yang penting semua biji itu punya kulit. Nah, karena kita bicara struktur, ya mau dikotil mau monokotil, tetap sama-sama punya seed coat. Nah, ini dia. Ini indikator bahwa biji itu sudah dinyatakan dewasa. Tentunya dengan embrionya. Mana embrionya? Embrionya itu sudah terspesialkan. Ya, sudah ada spesifikasinya mau jadi apa. Bukan lagi kumpulan sel yang bentuknya abal-abal, bulat, nggak berbentuk, enggak. Tapi di sini udah ada bentuk. Ya, kacang itu udah berbentuk, biji jagung itu udah berbentuk. Gitu. Sehingga kita bisa bedain. Jadi kalaupun mau beli bibit kacang panjang, ya penjualnya tahu gitu ngasihnya yang mana, karena sudah ada bentuknya. Gitu ya. Di sini ada yang mau nanya sampai sini? Nggak ada. Oke. Nah, jadi ini sama aja sebenarnya, cuma tampilan tampak depan, ada yang tampak samping, ya. Nah, ini kemampuan kalian membaca gambar. Oh, ini satu poin penting. Nah, terkadang pada biji monokotil dia nggak menyebutkan kotiledon, ya, bahasanya scutellum. Ini nggak harus dihafal, ya, nggak muncul juga di soal, enggak. Cuma biar kalian nggak asing aja loh. Kemarin kok bahasnya kotiledon, kok ada bahasa scutellum. Ini nama lain saja gitu. Ya, jadi nggak usah bingung. Nah, tadi bahasnya epikotil, hipokotil. Kok di sini ada koleoptil, koleorhiza? Nah, sama saja. Nah, ini koleoptil dan koleorhiza ini adalah tabungnya. Jadi kayak ada kekhasan sedikit di biji monokotil ini, ujung akar dengan ujung daunnya ada tudungnya, ada mantelnya lagi. Gitu. Jadi ada semacam pelindung lagi. Koleoptil ini pelindung ujung akar, ujung batang, koleorhiza ini adalah pelindung ujung akar. Gitu. Perlu dihafal tidak? Ya, cukup kalian tahu saja, biar nggak asing dengan bahasa planet ini gitu. Ya, oke. Nah, ini nih yang Ibu bilang tadi. Jadi biji itu nggak selamanya kayak kalian lihat, oh bijinya kayak jagung, kayak kacang, ya yang punya kulit, kemudian ada embrio di dalamnya. Ada juga biji yang ukurannya gede sekali, nah ya. Nah, gede kali. Ini kayak kelapa contoh realnya. Ini biji. Ya, biji yang punya daging dan dagingnya sudah termodif. Kira-kira menurut kalian yang daging kelapa itu yang mana? Coba open mic-nya dulu. Daging kelapanya yang mana? Kalau mangga kan kalian bisa bedain. Yang putihnya, Miss. Siapa nih? Rumput kelapa, Miss. Yang mana? Serabutnya. Oke, Serabut. pintar-pintar. Rumput kelapa. Sabut kelapanya itulah yang jadi daging. Nah, itu. Jadi maksud Ibu, kalian jangan selalu membayangkan daging itu adalah sesuatu yang bisa dimakan, bentuknya rasanya manis, ya, kayak kelapa misalnya, kayak apel, rambutan dan sebagainya. Ada nanti biji-biji yang dagingnya termodif gitu. Ya, tergantung dia tercipta sebagai apa kayak gitu. Jadi kalau kalian bahas kelapa, yang dagingnya itu ya serabutnya. Ya, serabutnya dia sudah termodif. Yang mana yang bijinya mulai dari batok kelapanya sampai ke dalam. Sekarang Ibu tanya lagi, endospermanya kalau pada kelapa yang mana coba? Daging putih, Miss. Daging Warna putih. Oke, good. Sasi, Rahmat, bagus. Daging yang warna putih. Terus airnya itu apa? Air kelapanya itu apa? Ini kan kalau ngelihat kelapa yang ini ya, kelapa yang siap untuk ditanam ya, karena Kotiledon, Bu. sasi, kotiledon. Berarti airnya kotiledon ya. Iya, Bu. Oke. Yang dimaksud kotiledon itu itulah embrio ya, Nak. Yang dimaksud dengan kotiledon itulah bayi yang akan tumbuh jadi gede. Itulah cikal bakal nanti yang akan menjadi akar batang daun. Gitu. Jadi kalau kita bahas kelapa yang siap untuk ditanam, berarti si kelapa ini sudah ada daging yang warna kuning. Apa ya kalau di kampung bahasanya ya?
di kampung kita? Kentos ya, tahu nggak sih kentos? Lendes, Bu. Iya, Tahu, Miss. Tahu ya? Iya, kentos. Enggak, Bu. Enggak tahu, Bu. Nggak tahu, Daeng berarti nanti harus cari kelapa yang udah tua kayak gini, Daeng. Yang udah nggak dikonsumsi orang biasanya. Ya, yang udah Oh iya, Bu. terus dia ringan, biasanya udah ringan. Jadi dagingnya udah habis, dagingnya yang putih udah habis, kemudian airnya juga udah habis. Gitu. Karena sudah diserap oleh si kentos ini. Maka yang berfungsi sebagai embrio di kelapa itu adalah kentosnya. Nah, jadi kalau kalian beli kelapa yang dipajak, ya, yang mau diambil airnya misalnya, atau mau diambil dagingnya, nah itu bukan kelapa yang siap untuk ditanam. Gitu, nah, sama dengan bawang nanti ya. Nah, setelah ini kita bahas bawang. Bawang juga sama. Jadi bawang yang kita beli di pasar itu dipanen sebelum dia berbiji. Karena setelah dia berbiji, bawangnya habis gitu. Nah, kelapa juga demikian. Nah, kalau kelapa untuk dibibit itu pasti dibiarin. Dia dibiarin sampai airnya habis, daging putihnya habis, gitu nah. Gitu. Nah, maka itulah kentos, itulah embrio. Kalau ada yang nggak pernah lihat kentos, nanti coba tanya sama mama bapaknya pasti tahu itu. Kentos itu yang mana, ya? Yang warna kuning ini, dan biasanya kelapa yang sudah berkentos itu sudah tidak manis. Mau itu kalau masih ada sisa airnya, ya airnya udah nggak manis, udah tawar. Ya, daging kelapanya juga udah nggak manis karena sudah diserap oleh si embrio. Maka ya kesimpulannya adalah yang berfungsi sebagai endosperma, kan bisa lihat di gambar ini ya. Yang berfungsi sebagai endosperma adalah air dan daging kelapanya. Gitu. Jadi agak unik sedikit di kelapa ini, endospermnya itu ada dua jenis ya. Ada yang dia bentuknya cair, ada yang dia bentuknya padat. Yang cair itu ya airnya, yang padat itu ya kelapanya. Kalau dibiarin terus-menerus, air dan daging itu akan habis diserap oleh si kentos yang warna kuning ini. Nah, kalau sudah begini kan anak pramuka tahu nih biasanya. Kalau udah begini ya biasanya dia udah muncul nih tunasnya sedikit. Ya, sudah ada shootnya. Ya. Nah, kemudian sudah muncul di bawah sedikit akarnya kayak gitu. Bisa dibayangkan ya. Kayaknya nggak terlalu susah membayangkan kelapa karena sehari-hari juga kita pakai. Inilah biji kelapa. Nah, jadi dia nggak perlu sampai kita buang dulu serabutnya. Gitu. Kalau mau ditanam serabut-serabutnya ya boleh. Gitu. Ya nggak ada masalah karena ini juga bukan daging yang kayak mangga gitu ya menutupi biji, enggak. Jadi dia cuma modifikasi saja. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, nah, jadi gitu nak kira-kira. Tidak semua biji itu ini sama aja sih sebenarnya. Nggak semua biji itu kayak kecil, kayak kacang ini biji kacang. Kalau kelas 11 kalian kan diajari sel ya. Nggak semua sel itu kecil. Ya, telur unta itu sel. Ya, telur unta sebelum dibuahi itu adalah sel. Nah, jadi sel itu ya ada yang ukurannya gede, ada yang ukurannya kecil, sama dengan biji. Nah, ini biji kacang yang mungkin lebih familiar di kalian ya. Kalian bisa langsung tebak, oh ini dikotil, Bu. Kenapa dikotil? Bisa langsung kita belah jadi dua. Mana embrionya? Nih. Kalau apa namanya? Beli kacang, kalian rebus, coba sekali-sekali belah, perhatikan deh. Di dalamnya ada nempel kayak daging gitu sedikit. Itulah embrionya. Yang kecil itu. Nah, itulah cikal bakal kehidupan selanjutnya kalau kita tanam. Ya kalau kita makan ya berarti udah mati gitu. Kalau udah direbus berarti udah mati gitu. Ya, ada nggak seed podnya? Ada, bahkan 2 lapis lagi di kacang. Ya, ada yang kerasnya, kemudian kalau kalian kupas tuh ada selaput tipis sedikit di dalamnya. Gitu ya. Nah, jadi inilah si kacang. Nah, ini dia yang dimaksud tadi. Nah, ini embrionya, ini kotiledonnya. Nah, gitu. Nah, apalagi yang unik? Bawang. Nah, ini bawang ini agak unik, ya. Kenapa agak unik? Karena dia berumbi. Nah, ini bunganya. Kalau yang belum pernah lihat, ini bunga bawang. Jadi kalau misalnya kita kan biasanya nanam bawang, ya ibu kita beli bawang di pasar, kemudian kita ambil bawangnya, kita masukin ke tanah gitu ya. Nah, nanti jadi banyak gitu umbinya. Setelah banyak dia berbunga. Nah, kalau kalian pengen nengok bijinya, ya tunggulah bunga ini sampai mematangkan gametnya. Kayak kemarin
kemudian dia fertilisasi, kawin, nah nanti akan ada bijinya, biji bawang. Kalau dia sudah berbiji, berarti ininya habis. Sama dengan ubi, sama dengan kentang, apalagi ya tanaman umbi yang lain lah. Kalau kita tunggu sampai dia berbiji, berarti umbinya habis. Yang kalian sebut ubi racun, kenapa dibilang ubi racun? Ya memang nggak ada ubinya, udah keras. Nah, karena sudah dipakai energinya, simpanan cadangan makanannya untuk si bunga itu berkembang biak, mematangkan gamet, kawin, dan seterusnya. Nah, ini bawang. Ya. Nah, ini lebih unik lagi pisang. Ya, jadi si pisang ini bahkan bunganya nggak menyerbuk, tapi ada buahnya. Coba kalian perhatikan pisang deh. Ya, si buahnya itu bukan muncul dari bunganya. Ini jantung pisang kan bunganya di dalam sini. Bisa mungkin kalian bayangkan siapa mak comblang yang ngebantu penyerbukan si pisang, sedangkan bunganya ketutup. Gitu. Maka pisang ini kalau bahasa para ilmuwan itu buah parthenokarpi, jadi bukan buah yang terbentuk dari hasil penyerbukan, bukan. Tapi perkembangan dari bagian lain dari si tanaman pisang ini. Bunganya di bawah, sementara buahnya di atas. Jadi benar-benar kelihatan kalau pisang ini bukan hasil dari penyerbukan. Makanya kalian akan jarang sekali menemukan pisang yang berbiji. Ya, pisang yang berbiji karena memang dia bukan hasil dari menyerbuk. Mana bayinya ya nggak ada. Atau mungkin lebih logisnya lagi, coba cari deh mana orang yang nanam pisang pakai biji. Gitu. Atau nanti kalian beli pisang misalnya berbiji, coba tes tanam, tumbuh nggak dia? Karena dalam bijinya tak ada embrionya. Nah. Gitu dia. Jadi orang nanam pisang dari mana ya? Dari tunas. Ya, kalau suatu saat pisangnya habis ya habislah, tunasnya habis ya habis gitu, nggak ada lagi bibit pisang gitu ya. Makanya pisang ini namanya buah parthenokarpi ya, buah yang terbentuk ini sering kadang beberapa kali boleh pernah muncul di soal, itu buah yang terbentuk bukan dari hasil perkawinan ya, tapi dari bagian lain, perkembangan dari bagian lain pada si tanamannya. Ada pertanyaan? Belum. Oke. Ya, nah itulah beberapa sampel dari biji yang dinyatakan sudah dewasa. Nah, kemarin kita sudah bahas kalau bijinya udah dewasa berarti dia nggak bisa langsung ditanam, tapi dia tidur dulu. Ya, masuk ke fase dorman. Nah, dormannya berapa lama? Tergantung bijinya. Ada yang ratusan tahun, ada yang setahun, ada yang seminggu. Ya, yang jelas biji itu harus didormankan. Atau realnya lagi kan kalian lihat mungkin ayah ibu kita di rumah kalau yang petani ya, dia dikeringkannya dulu gitu, panen jagung ya, panen jagung ini jagung untuk dibibit ya, jadi si bijinya itu dikeringkan dulu, dijemur dulu ya, itulah fase dorman sebenarnya ya, dibiarin untuk tidur dulu. Nah kalau nanti sudah habis masa dormannya, nah baru dia bisa kita tanam. Syaratnya adalah, syaratnya dia harus disiram air. Ya terserah disiram dengan sengaja atau kita tempatkan dia pada tanah yang memang kondisinya berair, lembab, gembur. Gitu. Nah, setelah ini ada video, nanti kalian bisa lihat bagaimana biji itu bisa berkecambah. Ya, nah gini kira-kira. Ya, kita lihat videonya.
Oke. Nah, jadi ketika biji itu ingin kita tanam, ya dia juga butuh, butuh sesuatu yang faktor lah kalau kita bilangnya grow faktor yang nanti akan mendukung kehidupan dia. Nah, apa saja grow faktornya? Nah, ini dia. Jadi dia butuh kelembaban juga, butuh suhu. Ya, ini kita bicara secara general ya. Kalau kalian tanya berapa suhu yang baik untuk pertumbuhan jagung, ya silahkan baca sendiri di jurnal, di artikel. Karena masing-masing biji itu punya kebutuhan angka yang berbeda. Ya. Nah, yang jelas sebuah biji ketika ingin ditanam, nah dia juga butuh sesuatu yang bisa mendukung kehidupan dia. Nah, apa saja? Ada kelembaban, ada suhu, kemudian makanan pastinya. Ya, makanya kalau nanam sesuatu ya perlakukanlah dia kayak makhluk hidup gitu. Jangan diperlakukan kayak benda mati. Ya dikasih nutrisi, dikasih pupuk, ya minimal sekali kalian siram. Ya karena air itu syarat dia nanti fotosintesis. Nah, butuh cahaya. Nah, yang pasti ya kalau kalian pengen tanamannya bagus, berarti kalian harus pilih bibit yang memang bagus. Nah, misalnya kalian mau nanam kacang hijau, kalian rendam, berarti biji yang mengambang biasanya yang tidak tenggelam itulah biji yang kualitasnya nggak bagus, berarti nggak usah ditanam. Nah, kayak gitu. Inilah faktor-faktor yang dibutuhkan oleh si tanaman untuk tumbuh. Iya, lihat nih ya. Ini bagus nih videonya. Jadi supaya kalian lebih mudah untuk mengingat gitu. Dibuat animasi seperti ini. Inilah bayinya. Jadi bayinya tuh kayak minum ya. Minum dulu banyak-banyak. Nah, karena mereka kan habis bangun tidur tuh. Kita aja habis bangun tidur kan dianjurkan untuk minum. Apalagi mereka yang bangun tidur dari dorman, dari tidur panjangnya. Nah, jadi minum dulu si embrionya. Maka kasihlah dia air. Ya, kalau di soal-soal nanti kalian akan ditanya bagaimana proses sebuah biji itu berkecambah. Nah, jadi di awal setelah kita siram air atau kita rendam, ya logikanya adalah pasti kulitnya pecah dulu, kembang, kemudian kulitnya pecah, karena kita sudah tidak butuh kulit, gitu ya. Nah, setelah kulitnya pecah, masuknya air ke dalam, merembesnya air ke dalam si tanaman ini, biji ini, itu akan merespon enzim gitu. Jadi bukan sekedar untuk membangunkan embrio, tapi air yang masuk ke dalam biji itu ternyata akan mengaktifasi enzim. Gitu. Nah, gitu nah. Ya, nanti aktivasi enzim itu juga akan memberikan imbas selanjutnya, ya, teraktivasinya beberapa hormon, ya, makanan dan seterusnya. Jadi ada feedback ketika air itu masuk, maka dimulailah proses hidup, gitu, pada biji ini. Ya. 1,2 kali 10 pangkat 5. Good. Next. 38 mm kuadrat berapa meter kuadrat? Ayo. 38.000 meter kuadrat. 38. 0,038 Nolnya 0,0038 Pak. Ya.
380. 3,038 dikali 10. Ayo. Nih. Ada yang tahu? 0,0000038. Oke, kalau dalam notasi ilmiah berapa? 3,8 kali 0,00038 ya. 3,8 kali 10 min 7, Pak. 3,8 kali 10 pangkat minus 7, Pak. 3,8 kali 10 min 7, Pak. Hitung Pangkat nih. min 7, Pak. 1, 3,8 pangkat 3,8 kali 10 pangkat minus 7, Pak. kali 5. 10 pangkat Berarti negatif berapa? 5, Pak. 5, Pak. 3,8 kali 10 Oh, kali pangkat 10 pangkat negatif Min 5. 5. Bisa? Bisa, Pak. Pak, tapi kan itu naik ke atas, Pak. Oh, yang mana? Kan ini dari milimeter ke meter itu kan Aha. 3 tangga, Pak. 3 3 tangga. tangga. Oke, sorry ya, tadi keluar loh dari Zoom-nya. Kita lanjut ya, Nak, videonya ya. Iya, Miss. Sorry. Our topic for today is seed Germany. Tadi udah sampai mana? Sampai sini ya? Iya, Miss. Oke. Oke, jadi kan di sini kelihatan ya bahwa organ pertama yang berkembang pada tanaman itu adalah akar dulu. Karena dia yang nanti harus menopang si kotiledon ini naik ke atas atau tetap berada di bawah kalau nanti perkecambahannya hipogen. Ya, jadi tetap akar dulu yang bekerja. Oke, nah inilah proses germinasi tadi, ya, atau perkecambahan. Nah, jadi ketika nanti ini makin besar, makin banyak daunnya, batangnya makin kokoh, maka si kotiledon ini akan jatuh. Ya,
kotiledon ini akan jatuh karena embrionya sudah berkembang. Jadi tidak butuh lagi cadangan makanan dari kotiledon, gitu nah. Ya, dia udah bisa fotosintesis, akar sudah bisa ngambil nutrien, sudah bisa nyerap air, berarti kotiledon ini nanti akan meluruh, ya. Nah, begitu kira-kira. Bisa ya, kira-kira ada masalah di proses perkecambahan? Atau ada yang mau ditanyakan? Saya Oke, silakan, Anissa. itu Miss kan waktu itu kan saya pernah nanam jagung gitu kan Miss. Tapi karena lahannya kecil jadi ditanam di dekat pohon yang besar. Nah jadi si tanaman yang kecil ini nggak bisa tumbuh Miss, nggak kayak teman-temannya yang ditanam jauh dari pohon itu, pohon yang besar itu Miss. Apa karena mereka berbagi nutrisi Miss, makanya yang si tanaman kecil ini nggak bisa tumbuh sebesar teman-temannya Miss. Sinar matahari itu, Miss. Sinar matahari. Kenapa, Daeng? Karena pokok yang besar itu menutupi yang kecil, Miss. Jadi sinar matahari nggak dapat. Oke, good. Ya, berarti kan ada masalah di faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan tadi. Nah, benar kata Daeng, salah satunya adalah dia ya nggak kebagian sinar matahari dengan maksimal gitu. Jadi secara otomatis intensitas cahaya yang dia dapat juga lebih sedikit. Nah, yang faktor yang lain adalah pasti dia akan rebutan makanan. Kalau kalian perhatikan di sekitar asrama juga kayak gitu. Jadi ada mangga yang dari pertama ibu masuk itu segitu-gitu aja. Ya, sebelum sawit-sawit ini dipotong. Nah, karena sawit adalah salah satu tanaman yang menyerap air paling banyak. Nah, gitu. Makanya nggak boleh ada sawit di sekolah adiwiyata gitu. Nah, gitu. Jadi ya otomatis dia akan rebutan. Yang gede kan akarnya lebih banyak, serabutnya lebih lebat. Ya otomatis dia akan menjalar kemana-mana dan akan mengambil nutrisi lebih banyak dari lahan itu. Gitu. Ya, logis ya kira-kira? Gimana Anissa? Logis, Miss. Oke, jadi kalau misalnya kita nanam di polybag lagi ya, di polybag. Nah, itu kita akan bisa ngebandingin. Jadi kalau kalian disuruh buat riset, ya buat aja riset sederhana gimana perbandingan pertumbuhan tanaman jagung yang ditanam di polybag dengan jumlah biji yang sama dibandingkan dengan yang ditanam di luar polybag. Nah, nanti akan dapat bedanya. Di polybag ya berarti dia hanya akan rebutan nutrisi yang sebatas di dalam polybag saja. Tapi kalau kalian tanam di luar polybag, berarti kan akarnya bisa menjalar kemana-mana, gitu nih. Ya, maka berapa banyak nutrisi yang dibutuhkan, berapa intensitas cahaya, berapa kelembaban, berapa suhu. Nah, masing-masing biji pasti punya kebutuhan berbeda. Terlebih mereka ditanam berdampingan dengan pohon-pohon yang lain. Oke, begitu ya. Nah, maka ini adalah skema ya, skema. Kalian juga harus terbiasa baca skema ya, selain diagram, tabel, kurva, grafik. Nah, ini skema. Nah, jadi dari biji yang kita tanam dari video tadi ya, menyerap air dulu, kemudian seed pod-nya ini lepas, kulitnya lepas. Nah, teraktivasilah hormon dulu. Nanti setelah ini kita belajar hormon ya. Abaikan dulu namanya karena ibu nggak nyuruh kalian hafal juga. Nah, ada sejenis hormon namanya asam absisat atau biasa disingkat ABA saja. Nah, jadi hormon asam absisat ini akan dikurangi gitu ketika biji itu sudah mengakhiri masa dorman alias kita tanam. Inilah yang buat dia dorman. Nah, mungkin bertanya-tanya kok bisa biji itu tidur panjang? Oh, ternyata ada hormon di dalamnya yang mengatur regulasi itu. Atau mungkin kalian bertanya kenapa kok malam kita ngantuk? Gitu. Karena memang suasana malam itu pH, suhu, kelembaban dan sebagainya mendukung ya sistem saraf untuk memicu rasa ngantuk tadi. Nah, itu metabolisme ya. Jadi si biji ini juga punya metabolisme, punya hormon ini. Teraktivasi hormon ini mengecil dia kadarnya. Nah, otomatis ketika dia mengecil maka dormannya berakhir. Nah, setelah dorman berakhir, siapa pemicu awalnya? Pasti air kan? Masuk air, kemudian asam absisat tadi mengecil, teraktivasi lagi hormon yang lain namanya giberelin. Ya, nanti kan akan belajar setelah ini. Nah, baru teraktivasi enzim amilase. Nggak asing dong dengan amilase ya. Dialah yang nanti akan mengubah amilum menjadi gula. Gula itulah yang menjadi makanan bagi si
biji ini sebelum dia berhasil fotosintesis untuk pertama kali. Jadi makan gula dulu, kayak orang pingsan ya. Orang pingsan itu dikasih air gula. Ya, biar apa? Biar ada dulu nutrisinya. Gitu. Jangan kasih air putih, kalau bisa air gula. Gitu. Ya. Teh manis, Miss. Teh manis juga boleh, Day. Gitu. Jadi dikasih yang manis-manis kalau orang pingsan itu, karena dia memang lemas, nggak ada energi. Sama tanaman juga begitu. Apa sumber nutrisinya? Gula, sama kita. Cuma jangan kebanyakan, kan manusia kenapa sampai sakit gula dan sebagainya, karena kebanyakan itu masalahnya. Ya, nah jadi begini kira-kira. Nah, kalian nanti baca sendiri, ini sudah ada di modul, ya, bagaimana skema perkecambahannya. Sama saja ini ya, teraktivasi, mengecil abanya, ketika abanya mengecil, berarti teraktivasilah hormon yang lain namanya giberelin. Berakhir masa dormansi, giberelin kerja, mulailah tumbuh tunas, calon akar, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau jenis perkecambahan, nak, kalian nggak perlu bingung, cuma ada dua kok. Ya, epigel, kalau kotiledonnya ikutan naik ke atas, hipogel kayak kelapa. Kalau biji kelapa ikut naik ke atas, tumbang gitu. Jadi ada biji-biji yang memang ketika kita tanam, dia tetap bertahan di bawah kotiledonnya. Indikatornya apa? Kotiledon. Kalau dia naik ke atas berarti epigel, epi berarti atas. Kalau dia menetap di bawah berarti hipogel, hipo berarti bawah. Jadi nggak ada yang sulit dengan epigel, hipogel, dua bahasa baru ini bukan sesuatu yang sulit kalau menurut Ibu. Ya, ini tetap di bawah. Kalau video yang kita tonton tadi kira-kira epigel atau hipogel? Epigel, Miss. Epigel ya. Oke, epigel ya, karena jelas dia kotiledonnya ikutan naik dan nanti dia akan meluruh. Di sini juga sama. Nanti setelah dia punya daun yang lengkap, lebat, akarnya sudah makin banyak, maka kotiledonnya juga akan mengecil, mengkerut. Oke, Bu rasa cukup ya hari ini. Nah, ini bawang ya, sama saja. Nah, ini perbedaan perkecambahan epigel, hipogel, kalian bisa baca sendiri di modul, karena ini bukan konsep. Ini bukan konsep. Nah, ini pertemuan terakhir, nanti kita akan bahas secara detail tentang hormon apa saja yang bekerja pada tanaman, kemudian karena targetnya adalah SBMPTN, berarti nanti kita akan belajar sedikit tentang fotoperiodisme. Di buku kalian nggak ada, ya, fotoperiodisme dan kurva pertumbuhan pada tanaman. Oke, sebelum Ibu tutup, ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Miss, Oke, siapa itu? Ya, silakan. Miss, kalau misalnya jahe, kayak jahe lengkuas sama kentang itu, dia itu kayak umbi, kayak bawang ya, Miss? Iya, dia kan sama-sama tanah ini ya, umbi ya sebenarnya. Umbi itu artinya tanaman yang memang dia menyimpan cadangan pada sesuatu gitu ya. Terserah itu pada akarnya, pada batangnya, atau pada daunnya gitu. Sama, dia umbi. Atau kalian misalnya penasaran ini jahe berbiji nggak ya? Ya silahkan tanam dulu dia pakai umbinya. Nah kemudian tunggu sampai dia berbunga gitu. Sampai dia berbunga nanti kalian akan temukan bijinya. Kalau kalian ingin jadi bibit jahe. Kalau ya silahkan. Kalau lengkuas, Miss, itu ada bunganya, Miss? Ada, nah, ada. Karena lengkuas, jahe, kaktus bahkan, ya kaktus itu berbunga. Ya, pertanyaannya kita pernah lihat bunganya atau enggak kan gitu ya. Ubi saja berbunga. Gitu. Cuma ya agak lama gitu, dan ketika kalian tunggu berbunga berarti umbinya habis. Konsepnya begitu. Makanya mungkin petani jahe itu ya ada petani jahe yang memang dia membibit, khusus dibibit, ada tanaman yang memang untuk dia jual gitu, untuk dia jual rimpangnya. Dia rimpang ya, jahe itu sebenarnya bukan umbi, nah tapi rimpang. Jadi rimpang itu adalah batang yang membesar di dalam tanah gitu. Bukan umbi, tapi memang ya mirip lah dengan umbi ya. Dia berkembang, organ yang lain itu berkembang. Ketika dia berkembang gendut, berisi, ya berarti ada cadangan makanan, gitu dia konsepnya. Mau nunggu dia berbunga, ya boleh gitu, karena dia akan berbunga. Selain daripada lumut dan paku, di alam semesta kan cuma ada 3 jenis ya tanaman. Lumut, paku, sama tanaman biji. Gitu ya. Lumut paku tanaman berspora, artinya dia berkembang dengan sporanya,
biji, ya pakai biji. Gitu ya. Kaktus, apalagi yang nggak pernah kita lihat bunganya. Keladi-keladian, nah itu semuanya berbunga. Nah. Berbunga. Nah, tinggal kita amati saja bagaimana bentuknya, kapan dia berbunga, dan apa kejadian ketika dia berbunga. Paham ya kira-kira? Paham, Miss. Paham ya? Oke, karena waktunya juga sudah habis, silahkan dikerjakan modulnya. Kalau kalian sudah mengerjakan kuis-kuis itu, Ibu rasa kan akan paham deh konsep. Karena di situ sudah Ibu kasih tuh soal-soal yang memang konsep sekali gitu. Apa yang dimaksud dengan pasca embrionik, Ibu nggak akan nanya. Karena kalau kalian jawab kuis, pasti kalian paham. Kalau ada yang tidak paham, ya silahkan ditanya. Boleh japri, boleh di Zoom, boleh di psikologi, kan juga ada forum diskusi di situ. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah hadir. Semoga kita sehat-sehat. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Oke.